Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Aplikasi Mobile. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang unit testing dan UI testing. Di sini kami beranggotakan dengan anggota Akmal Gilang Rosadi dengan NPM 2067051001, Anissa Alwidi Arsyanti dengan NPM 2017051034. Kemudian ada M Zakat Tawakal dengan NPM 2017051085. Di sini kami akan menjelaskan materi unit testing terlebih dahulu. Di sini ada definisi unit testing. Jadi unit testing adalah teknik pengujian perangkat lunak dengan cara unit perangkat lunak individu, yaitu kelompok modul program komputer. Prosedur penggunaan dari prosedur operasi diuji untuk menentukan apakah mereka cocok untuk digunakan atau tidak. Metode pengujian ini yang digunakan untuk menguji setiap modul independen untuk menentukan apakah ada masalah pengembangan sendiri. Hal ini berkolerasi dengan kebenaran fungsional dari modul independen. Unit testing didefinisikan sebagai jenis pengujian perangkat lunak di mana komponen individu dari perangkat lunak diuji. Unit testing produk perangkat lunak ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi komponen individu berupa fungsi individu atau prosedur. Unit testing biasanya dilakukan oleh pengembangan. Dalam SDLC atau Model V, unit testing adalah pengujian tingkat pertama yang dilakukan sebelum pengujian integrasi. Unit testing adalah jenis teknik pengujian yang biasanya dilakukan developer, quality assurance engineer juga dapat melakukan unit testing. Di sini tujuan dari unit testing yang pertama ada dia bisa mengisolasi bagian kode, yang kedua untuk memverifikasi kebenaran kode, yang ketiga ada menguji setiap fungsi dan prosedur, yang keempat ada bisa memperbaiki bug di awal siklus pengembangan dan untuk menghemat biaya. Kemudian bisa juga membantu pengembang memahami basis kode untuk memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Dan yang terakhir, dia juga bisa membantu penggunaan kembali kode. Nah, di sini ada jenis unit testing. eh, tes unit dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Mereka yang menggunakan metode manual mungkin memiliki dokumen naluriah yang dibuat merinci setiap langkah dalam proses. Nah, namun pengujian otomatis adalah metode yang lebih umum untuk pengujian unit. Pendekatan otomatis biasanya menggunakan kerangka pengujian untuk mengembangkan kasus uji. Kerangka kerja ini juga diatur untuk menandai dan melaporkan kasus uji yang gagal sambil juga memberikan ringkasan kasus uji. Nah, di sini ada alur kerja unit testing. Yang pertama kita membuat create test case terlebih dahulu, kemudian ada review, ada baseline, yang terakhir ada execute test case. Di sini ada teknik unit testing yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada black box testing, yang kedua ada white box testing, yang terakhir ada gray box testing. Nah, yang dimaksud dengan black box testing yaitu menggunakan antarmuka pengguna, input dan output yang diuji. Kemudian fungsi dari white box testing dia digunakan untuk menguji masing-masing struktur internal, desain, fungsi dan juga detail implementasi pada suatu aplikasi. Kemudian fungsi dari teknik unit testing yang terakhir ada gray box testing. Dia digunakan untuk melakukan tes risiko dan metode penilaian. Di sini ada tools-tools unit testing. Yang pertama ada JTest, pengujian perangkat lunak Java otomatis. Kemudian ada JUnit, tools unit testing untuk aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian ada NUnit. Ini ada framework unit testing untuk aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman .NET. Kemudian ada EMMA, tools untuk menganalisis dan melaporkan kode yang menggunakan bahasa pemrograman Java juga. Kemudian ada PHP unit, tools ini testing untuk PHP programmer.
Di sini ada keuntungan dari unit testing. Yang pertama, unit testing memungkinkan pengembang mempelajari fungsionalitas apa yang disediakan oleh unit dan cara menggunakannya mendapatkan pemahaman dasar tentang unit API. Kemudian ada unit testing memungkinkan programmer untuk memperbaiki kode dan memastikan modul berfungsi dengan baik. Kemudian ada unit testing memungkinkan untuk menguji bagian-bagian proyek tanpa menunggu yang lain selesai. Di sini ada tahapan implementasi unit testing di unit. Yang pertama untuk membuat tes di G-Unit, kita harus membuat class dan menambahkan metodenya terlebih dahulu. Setelah kita menambahkan metodenya, kemudian kita akan membuat class testnya di page test dengan cara kita bisa menekankan di keyboard Alt plus Enter pada teks nama kelasnya. Kemudian setelah itu kita pilih create test, kemudian kita checklist metodenya yang akan kita tes, lalu klik OK. Selanjutnya terdapat dua pilihan, yaitu patchback eh, berlabel Android test untuk melakukan instrumentation test, UI test, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan unit test, jadi pilih berlabel test, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini ada UI testing. Di-cut itu nanti bagian itu. Kan gue ininya dulu, kodenya dulu. Ya udah, berarti di-cut ya?